Christian. Pagi, Pak. Pagi. Sehat, Pak Andre? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kita masih nunggu pesertanya ya? Ya, Pak Andre, kita mulai jam 10. Mungkin 1-2 menit lagi kita tunggu. Oke. Tinggal di mana, Pak Andre? Saya di MT Haryono, Pak. Oh, MT Haryono. Baik. Di apartemen. Baik. Ya, perkenalkan saya Nur Hadi, nanti yang jadi moderator hari ini. Kebetulan Bu Linda ada acara. Siap. Pak Andre angkatan 38 ya? Angkatan 1 berarti ya, manajemen? Saya angkatan 2. Oh, 2 ya? Ya, 37 itu 1 berarti ya? 37 1, iya. Bareng Gerald ya? Siapa, Mas? Pak? Mas Gerald. Mas Ya, Gerald. betul. Gerald tetangga di sini, di Yasmin, di Bogor. Oh, oke. Iya, saya ketemunya cuma di sosial media atau di LinkedIn aja. Sekarang maksudnya ya. Wirausaha juga dia. Dulu saya ada teman di Permata, apa masih di sana ya? Nandian Syarif. Bagian apa, Pak ya? Terakhir sih apa ya? Kayaknya finance ya. Finance. Soalnya saya belum lama sih, Pak, di Permata. Saya baru sekitar 7-8 bulan. Oh, Pak. Jadi nggak begitu, ya maksudnya belum kenal semuanya lah gitu. Siap. Mungkin perwakilan beberapa departemen sudah. Dan sejak saya masuk kan langsung work from home kan. Jadi semuanya iya, betul. Si antar karyawan juga terbatas. Betul. Sebelumnya terima kasih nih sudah bersedia sharing pengalaman dengan adik kelasnya. Ini kebanyakan dari angkatan 53, 54 ya. 54 dan 55 malah. Yap, sama-sama Pak. Buat teman-teman FMC, saya biasanya selalu menyempatkan kalau bisa. Baik. Terima kasih. Bimbingan siapa dulu, Mas? Saya dulu Pak Limbong. Oh, almarhum Pak Limbong ya? Almarhum, iya. Betul. Karena saya ambil marketing waktu itu. Ya, marketing kan nggak banyak dulu ya. Pak Nadi belum doktor. Pak Mabok paling ya. Kalau sekarang pembagian manajemennya apa aja ya, Pak? Konsentrasinya masih 4, Mas. Marketing, production and operation, kemudian finance and accounting, satu lagi human resource. Oke. SDM. SIM-nya belum nih. Sistem informasi. Sistem informasi. Memang ada rencana ke sana? Kan sekarang digital ya, kayaknya trennya ke sana nih. Dengan digital begini, tapi SDM-nya memang nggak banyak ya, paling campur dengan FATETA ya, teknik industri dan computer science. Iya, dan yang mungkin terpenting ya kurikulum dan infrastrukturnya sih. Iya, itu dia. Mendukung pengajarannya dan mata kuliahnya yang high tech ya. Betul. Mas Guntur, kita mulai jam berapa, Mas Guntur? Mulai langsung dimulai saja, Pak. Mulai ya, karena kita udah lewat 2 menit nih. Khawatir nanti waktunya tersita. Baik, kita mulai aja ya. Sambil proses nunggu, ini ada yang admin, tolong dibantu. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi. Yang saya hormati ya Pak Andre Sebastian sebagai narasumber hari ini. Ya ini luar biasa pengalaman beliau ya, tentu di marketing atau publikasi atau di komunikasi ya. Nah ini tema kita hari ini, teman-teman sekalian, being an effectiveness communicator for your business and stakeholders. Nah, ini akan dibawakan oleh Pak Andre Sebastian. Ya, ini biodata beliau mungkin saya bacakan ya. Nah, ini Pak Andre Sebastian sekarang ini Vice President ya, Head of External Communication and Stakeholders Management, Corporate Affairs and Permata Bank. Ya. Beliau lulusan S1-nya IPB ya, Mas ya, 2005 ya di manajemen. Kemudian S2-nya di National University of Singapore, ini Master of Policy, Public Policy. Kemudian pengalamannya ini banyak ya, ada di Standard Chartered di awal ya Mas ya, kemudian ABB, kemudian Freeport Indonesia. Ini pengalamannya sudah 10 tahun di 5 perusahaan besar ya, Public Relation Manager di Grab, terakhir di Vice President di Permata Bank. Balik lagi ke Indonesia ya Mas ya, yang lainnya di. Ya, balik lagi ke bank tepatnya. Oh, ke bank ya. Lambang Nah ini kita ada 9 kelompok nanti yang bergabung ya. Ini ada Kopitasi, jadi Yomi, kemudian ada, ini logonya baru-baru dan kita juga belum banyak ya. Ini programnya 6 minggu. Ya, mereka bisnis plan yang langsung real ya dengan beberapa pendekatan yang online gitu. Nah ini dari kampus-kampus ya, dari kampus IPB, dominan ada Pakuan, ada Sekolah Tinggi Pariwisata di Bogor juga, ada Setia Kesatuan dan sebagainya. Jadi ini skupnya di Bogor. Nah ini yang kita akan minta ya katakanlah sharing pengalaman Mas Andre Sebastian di komunikasi, bagaimana sih kita mengkomunikasikan yang baik gitu ya agar proses bisnis ini menjadi lebih lancar ya. Ini acara kita akan dimulai ya, tadi perkenalan 5 menit, kemudian 30 menit nanti Mas Andre dipersilakan untuk menyampaikan pengalaman, kemudian nanti 30 menit kita susulkan dengan question and answer. Terakhir nanti ada apresiasi dan souvenir. Terakhir nanti kita foto bersama. Itu mungkin rencana kegiatan kita hari ini ya. Kami undang Mas Andre untuk menyampaikan pengalamannya. Semoga teman-teman nanti tolong disimak ini pengalaman yang luar biasa ya dari masih muda udah Vice President nih. Vice President itu mungkin setingkat General Manager nih kalau di bank. Jadi luar biasa nih 10 tahun sudah sampai dia. Kami persilakan Mas Andre untuk menyampaikan. Ya. Terima kasih Pak Nur Hadi dan terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung di sesi pagi ini ya. Pertama-tama saya mungkin mohon maaf sebelumnya karena memang jadwal sebelumnya itu harusnya hari Jumat sore, tapi karena ada perubahan jadwal dari pekerjaan yang menafkahi saya, jadi mau nggak mau saya harus propose pergantian jadwal menjadi hari Sabtu jam 10 ini gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih baru bangun tidur atau ngantuk-ngantuk, nah mohon maaf sekali. Tapi mudah-mudahan informasi yang saya sharing hari ini itu bisa menjadi salah satu masukan dan juga insight baru ya, terutama buat teman-teman yang saat ini sedang fokus untuk mengikuti program, dan seperti memang program yang diperuntukkan bagi teman-teman yang ingin berkarir nanti di bidang entrepreneurship gitu. Dan mungkin sedikit disclaimer bahwa materi presentasi saya kali ini itu lebih kepada dari pengalaman, kemudian juga
selain pengalaman, tentunya ini berdasarkan studi literatur yang saya lakukan selama kurang lebih satu minggu terakhir lah ya, untuk menjawab apa yang diminta dari TOR yang sudah diberikan kepada saya gitu. Sebelumnya udah kelihatan belum screen yang saya share? Sudah Pak, sudah ya. Oke, sip kalau begitu. Oke, saya mulai aja. Oh ya, by the way, ini seluruh materinya saya prepare dalam bahasa Inggris karena judulnya sendiri yang dipropos ke saya bahasa Inggris. Cuman saya akan present dalam bahasa Indonesia dan tentunya penjelasan semua dalam bahasa Indonesia. Semoga berkenan buat teman-teman. Oke, judul yang saya berikan atau yang diberikan kepada saya adalah Being an Effective Communicator for Your Business and Stakeholders. Tapi setelah saya melihat dari profil siapa yang nanti akan mendengarkan penjelasan saya, kemudian juga ini untuk siapa, untuk programnya, saya sedikit tweak di judulnya bahwa yang saya berikan itu adalah Being an Effective Communicator for Your Small Business and Stakeholders. Gitu ya. Sebenarnya dari pengalaman, mungkin tadi udah sempat disebutkan sama Pak Nur Hadi, saya mungkin tidak ada pengalaman di bidang bisnis small medium enterprise atau mungkin yang mikro gitu ya, di mana itu letak teman-teman sekarang berada. Halo? Ya. Kemudian tapi saya sudah mencari beberapa sumber literatur dan juga artikel-artikel serta pengalaman rekan-rekan PR sejawat yang memang bergerak di bidang PR, tapi mereka mendukung atau bekerja untuk SMI atau justru perusahaan yang lebih kecil daripada SMI gitu. Dan mudah-mudahan materi yang saya sajikan nanti itu bisa meng-cater dan juga menjawab pertanyaan yang diharapkan dijawab dari presentasi ini. Pertama saya ingin bahas sedikit kenapa sebenarnya komunikasi dan juga public relation sebagai salah satu hal yang sering disebut gitu ya bagi bisnis kecil itu atau small business itu sangat penting gitu kan. Nah, sebagai business owner di mana teman-teman saat ini sedang memulai, sangat penting untuk memiliki communication plan atau PR plan. Tapi di banyak kasus dan juga di banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang belum besar, business owner itu terkadang menyepelekan apa yang menyepelekan dari hal komunikasi dan juga atau faktor komunikasi atau sektor komunikasi atau tim komunikasi itu sendiri. Dan jika tidak memiliki communication atau PR plan, itu akan menjadi penghalang untuk teman-teman sendiri untuk menyampaikan informasi kepada publik dan juga stakeholder perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi mungkin banyak yang menganggap bahwa cara kita memasarkan produk, cara kita mengkomunikasikan sesuatu kepada publik terhadap layanan kita, baik itu melalui berbagai channel komunikasi termasuk sosial media yang saat ini sedang lagi booming-boomingnya, itu tidak perlu dipikirkan secara matang dan tidak perlu dibuat plan yang integrated seperti rencana komunikasi. Dan untuk membuat sebuah rencana komunikasi atau strategi PR maupun komunikasi itu tidak perlu ribet ya, tidak perlu kompleks, tapi ini sangat penting. Kemudian yang kedua adalah apabila teman-teman sudah memulai komunikasi kepada eksternal, berarti itu sudah merupakan tanda bahwa perusahaan tersebut sudah siap untuk open up atau untuk dikenal terhadap publik dan juga stakeholder mereka, gitu ya. Mungkin kalau dari case teman-teman sekarang yang memang baru memulai bisnis, tentunya stakeholdernya masih sangat terbatas. Dari sisi customer yang pengen dituju, kemudian juga apabila memang teman-teman mendapatkan dananya dari investor, tentunya investor tersebut, dan apabila memang teman-teman bekerja untuk
bisnis teman-teman sendiri, maksudnya bekerja untuk orang lain, berarti manajemen dari bisnis tersebut dan juga karyawan dari bisnis tersebut, seperti itu. Tapi yang sering dilihat, dan ini mungkin terjadi juga di perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak bisa dibilang kecil ya, terkadang dengan menyepelekan bahwa rencana komunikasi tersebut harus dibuat secara integrated, mereka tidak mempersiapkan infrastruktur dari untuk mensupport rencana komunikasi tersebut. Terutama hal ini juga sering terjadi untuk beberapa perusahaan yang tergolong sangat kecil atau bahkan baru memulai. Nah, melalui beberapa presentasi ke depan, saya akan mencoba menjawab bagaimana sebenarnya memulai strategi komunikasi agar teman-teman bisa menjadi komunikator yang baik dan efektif untuk bisnis teman-teman sendiri dan juga untuk stakeholder yang memang menjadi stakeholder utama dari bisnis teman-teman sendiri. Dan bagaimana mengatasi isu-isu yang tadi saya sebutkan di atas. Nah, bagaimana sih sebenarnya, mungkin ini beberapa pertanyaan yang nanti akan coba dijawab ya. Bagaimana sebuah bisnis yang masih kecil, atau mikro bahkan, itu bisa mengimplementasi strategi PR atau komunikasi mereka. Sedangkan mereka sendiri sebenarnya bukan perusahaan yang memiliki budget besar atau tidak well known gitu ya. Dan ini sebenarnya sering saya perbincangkan dengan teman-teman sama PR gitu, karena obviously untuk melakukan kegiatan PR yang atau kegiatan komunikasi yang sangat besar, tentunya dibutuhkan infrastruktur pendukung dan juga budget gitu bagi perusahaan-perusahaan yang memang fokus dalam hal tersebut. Tapi sebenarnya bagaimana cara sebuah perusahaan kecil itu memulai memikirkan bagaimana mereka membuat sebuah strategi komunikasi untuk mendukung bisnisnya. Nah, unfortunately topik seperti ini jarang diperbincangkan, bahkan mungkin beberapa setahun terakhir ketika segala sesuatu sudah berjalan secara online, banyak sekali webinar-webinar yang dilaksanakan gitu ya. Justru yang sering dibahas adalah best practice dari perusahaan-perusahaan besar dalam melakukan kegiatan komunikasinya. Yang sebenarnya ya obviously lah ya, sebuah perusahaan besar tentunya dengan budget dan resources serta pengalaman mereka melakukan kegiatan komunikasi, tentunya keberhasilan mereka dalam melakukan kegiatan komunikasi untuk mendukung bisnisnya itu sudah given. Tergantung seberapa hebat impact dari program komunikasi tersebut terhadap bisnis perusahaan. Jadi memang saya sendiri ketika melihat beberapa materi yang saya coba cari untuk diskusi hari ini, itu memang nggak begitu banyak ya, dan juga diskusi-diskusi yang dilakukan secara online juga tidak begitu sering. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, pertanyaan yang di atas tadi yang saya sempat sampaikan itu mungkin. Jadi untuk bisnis-bisnis kecil dan juga teman-teman sendiri, apabila memang ingin fokus terhadap komunikasi, baik itu kepada eksternal maupun internal, itu sangat memungkinkan dan akan ada framework yang bisa diikuti, yang tidak harus istilahnya mengeluarkan biaya yang besar, dan tentunya ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing bisnis yang teman-teman jalankan. Oke. Kita masuk ke bagian utamanya ya. Yang pertama adalah yang pertama harus dilakukan itu adalah prepare communication strategy atau mempersiapkan strategi komunikasi yang mumpuni, dan hal ini bisa meliputi yang pertama adalah business objective. Dalam business objective ini tentunya harus teman-teman identify apa yang menjadi tujuan dari strategi komunikasi ini, dan cara-cara apa saja yang nantinya teman-teman bisa lakukan untuk mengkomunikasikan message yang teman-teman ingin sampaikan kepada karyawan, kepada customer, dan juga apakah itu untuk fokus kepada promosi produk atau services. Jadi di dalam bisnis objektif ini teman-teman harus list down dulu
tujuan utama dan juga dari perusahaan itu sendiri, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga formulate cara-cara atau ways to achieve your objective with a defined time frame. Jadi tentunya teman-teman juga harus melist down calendar ya, jadi berapa lama bisnis objektif ini akan di-achieve, dan cara-cara komunikasi apa saja yang teman-teman harapkan untuk bisa mensupport bisnis objektif ini. Yang kedua adalah target audience. Target audience di sini tentunya teman-teman harus menentukan siapa yang teman-teman tuju untuk komunikasi yang teman-teman sampaikan gitu ya. Hal ini bisa fokus kepada misalnya investor, kemudian customer, shareholders, karyawan, dan juga mungkin government official. Karena tentunya saat ini apabila kita ingin berbisnis dan juga bisnisnya juga semakin besar, bisnis entrepreneur ya, secara otomatis teman-teman juga harus aware tentang peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan juga specifically di wilayah di mana bisnis teman-teman itu berdiri, seperti itu. Jadi tentunya stakeholder mana yang harus dituju itu termasuk dengan regulator atau government officials. Setelah teman-teman memfokuskan target audiens dari strategi komunikasi tersebut, teman-teman bisa langsung memprioritaskan apa, di mana, dan bagaimana teman-teman akan mengkomunikasikan message yang teman-teman ingin sampaikan kepada fokus dari stakeholder ini atau target audiens ini. Yang ketiga adalah communication focus. Di sini setelah teman-teman men-setup business objective dan juga target audience, yang berikutnya teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus bisa memfokuskan komunikasi atau message pesan yang ingin disampaikan untuk masing-masing target audience gitu ya. Jadi tentunya apa yang teman-teman tulis atau ingin sampaikan kepada karyawan itu tidak mungkin sama dengan apa yang teman-teman sampaikan kepada komunitas gitu atau kepada customer, pelanggan gitu kan. Nah, tapi apabila memang message-nya itu terkait apa yang teman-teman komunikasikan kepada pihak eksternal, itu akan saling mendukung dengan apa yang teman-teman sampaikan kepada internal. Keduanya harus sinkron. Tapi mungkin dari sisi gaya bahasa, kemudian informasi yang disajikan, itu juga harus dibedakan antara apa yang penting untuk masing-masing stakeholder tersebut atau target audience. Yang ketiga adalah method, di mana method ini adalah tadi mungkin sempat saya briefly sempat jelaskan. Kita harus spesifik dari sisi resource apa yang akan kita gunakan untuk melakukan komunikasi ke masing-masing stakeholder tersebut. Beberapa metode outreach yang bisa digunakan adalah misalnya website, kemudian email, sosial media assets gitu ya, baik itu Instagram, Twitter, Facebook, bahkan sampai bisa kalau misalnya udah advance tuh YouTube dan juga LinkedIn gitu kan. Kemudian ada juga press release yang disampaikan kepada rekan-rekan media, dan kalau memang sudah sangat advance di mana teman-teman juga memiliki budget yang besar untuk marketing maupun komunikasi, tentunya paid advertising baik itu di sosial media maupun di media mainstream, serta channel-channel lainnya yang mungkin saat ini channel-channel offline yang saat ini sudah banyak ditinggalkan karena memang pandemi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah evaluation, di mana di semua rencana yang sudah dilakukan, teman-teman harus punya key metrics apa saja yang menjadi sukses faktor dari sebuah strategi komunikasi tersebut. Evaluation ini sangat penting untuk melihat apakah strategi atau rencana yang sudah teman-teman jalankan itu sudah tepat sasaran, baik itu metodenya, baik itu target audiens yang pengen dituju, dan yang sangat penting itu adalah apakah strategi komunikasi yang dijalankan itu sudah sudah menimbulkan efek atau dampak positif untuk bisnis. Jadi kalau misalnya teman-teman memang berjualan makanan gitu ya, apakah strategi komunikasi yang dilakukan selama a period of time itu menghasilkan peningkatan penjualan misalnya. Nah, itu bisa dikorelasikan dengan di mana strategi komunikasi itu mulai dijalankan dan berakhir. Jadi bisa dilihat
impact-nya itu seperti apa. Dan ini sangat penting karena bukan tidak mungkin bahwa strategi komunikasi yang kita jalankan di awal itu tidak berhasil. Jadi that's very possible. Dan tentunya harus diubah ketika melihat hasil dari evaluasi tersebut. Ini sedikit intermezzo aja bahwa sebuah strategi komunikasi atau rencana PR maupun komunikasi itu harus memastikan konsistensi, kemudian juga menetapkan beberapa persyaratan apabila ingin melaksanakannya, dan juga memenuhi kebutuhan dari audiens atau stakeholder yang memang ingin dicapai. Oke, yang kedua itu adalah building relations atau dengan satu kata adalah networking. Sebagai sebuah bisnis baru sangat penting buat teman-teman sekalian apabila memang teman-teman merupakan owner dari bisnis tersebut atau orang yang bekerja untuk bisnis tersebut atau nantinya teman-teman bekerja untuk sebuah perusahaan gitu ya. It is very important to network with your external stakeholders, terutama apabila teman-teman baru memulai bisnisnya gitu. Cara-cara yang umum dilakukan untuk building relations, yang pertama adalah meet your stakeholders ya. Jadi tentunya ini harus dilakukan bahkan sebelum mungkin teman-teman memulai sebuah bisnis ya, untuk melihat apakah bisnis yang teman-teman tawarkan itu sesuai dengan target market yang ingin dituju dan memang mereka membutuhkannya gitu. Jadi misalnya teman-teman memulai bisnis di ingin memulai bisnis di salah satu lingkungan gitu atau salah satu area gitu. Teman-teman harus memastikan dulu apakah memang produk atau layanan yang ingin dijual kepada pelanggan di situ itu memang dibutuhkan di situ. Dan itu biasanya didapat dengan cara bertemu dengan stakeholders yang teman-teman tuju gitu ya. Nah, selain itu juga selain meet your stakeholders externally yaitu mungkin customer, tentunya stakeholder internal juga harus ditemui gitu. Apakah itu owner dari perusahaan tersebut untuk mengupdate tentang bagaimana kinerja perusahaan sekarang dan juga mendapatkan insight baru gitu kan. Kemudian karyawan yang memang bekerja dan juga karyawan departemen lain apabila memang ada itu juga harus secara rutin ditemui untuk benar-benar kita punya direct kontak dengan stakeholder yang ingin kita tuju. Terus yang kedua adalah sebagai bisnis baru tentunya teman-teman harus banyak menimba pengalaman dan juga insight dari dari bisnis-bisnis lain yang sudah lebih sukses gitu ya. Jadi saran saya adalah untuk bisa bergabung dengan berbagai macam forum dan juga aktivitas yang saat ini sangat banyak pilihannya dan mostly karena online itu sangat gampang untuk diikuti atau menjadi partisipan. Terus yang ketiga adalah apabila memang bisnis teman-teman ingin berkembang dan juga ingin mendapatkan acknowledgement dan dikenal oleh orang-orang atau stakeholder teman-teman sendiri, please prepare your name card gitu ya. Jadi walaupun ini sebuah bisnis yang baru, tapi menurut saya sangat penting teman-teman memiliki name card yang bisa dibagikan atau misalnya secara digital dikirimkan kepada rekan-rekan stakeholders gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya ada untuk dikenal di media, tentunya rekan-rekan media bisa ketika ketemu bisa dikasih agar mereka bisa memiliki direct contact dengan teman-teman sekalian dan vice versa ya. Dan siapa saja sih sebenarnya external network yang perlu dituju apabila teman-teman baru memulai sebuah bisnis. Yang pertama adalah tentunya media, PR agencies gitu ya. Kalau memang teman-teman nantinya akan dibantu oleh agensi-agensi PR untuk mengembangkan bisnisnya lebih lanjut. Dan juga clients ini kalau memang teman-teman menyediakan jasa atau misalnya teman-teman menjual produk berarti customer seperti itu kan. Nah, apabila bisnis sudah berkembang, tentunya hal-hal yang ingin teman-teman juga dari sisi networking juga harus berkembang. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sudah menjalin hubungan baik dengan akademisi, kemudian universitas, juga KOL. KOL di sini bukan hanya KOL yang bersifat sosial media ya, jadi mereka yang memiliki banyak followers dan influencer gitu ya, tetapi KOL yang memiliki opini yang sangat dipercaya
Dan apabila opini itu disampaikan kepada publik dan media, itu media akan mengkutip dan memang menjadikan mereka sebagai narasumber. Seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi adalah pemerintah atau regulator di mana bisnis teman-teman itu berdiri. Dan ini sangat penting juga untuk memastikan bahwa teman-teman tahu siapa yang harus dihubungi atau siapa yang harus ditemui apabila ingin mendirikan sebuah bisnis agar sesuai dengan peraturan yang berlaku di lokasi tersebut. Yang ketiga adalah build relationship dengan manajemen dan internal. Berarti ini lebih fokus untuk memanage hubungan dengan internal stakeholders ya. Satu hal yang perlu saya ingatkan adalah sebuah rencana komunikasi bagi teman-teman untuk bisnis itu akan sia-sia apabila tidak mendapatkan approval atau buy-in dari manajemen dan juga internal stakeholders. Nah, tapi unfortunately, sebagian besar manajemen atau pemilik perusahaan itu tidak mengerti atau tidak aware terhadap bagaimana pentingnya sebuah strategi komunikasi atau sebuah fungsi komunikasi atau PR di sebuah perusahaan. Jadi ini yang perlu dicamkan untuk teman-teman sekalian apabila ingin mempromosi atau ingin memperkenalkan sebuah atau mempropos ya sebuah strategi komunikasi yang teman-teman yakin akan sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif untuk bisnis gitu. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah we should timing our proposal. Dalam arti teman-teman juga harus aware dengan kondisi perusahaan apabila memang let's say dalam bulan ini sepertinya penjualan lagi drop gitu ya. Kemudian juga customer sepi, kemudian juga mungkin balance sheet justru rugi atau negatif gitu. Tentunya itu bukan saat yang tepat teman-teman untuk mengajukan sebuah proposal di mana di proposal itu ada investasi yang perlu dilakukan gitu dan besar gitu. Tapi teman-teman juga harus bisa melihat peluang. Jadi walaupun misalnya bulan ini memang penjualan drop gitu, tapi teman-teman yakin bahwa oke, mungkin dengan strategi komunikasi atau strategi marketing yang saya ajukan sekarang ini bisa mendongkrak penjualan gitu ya. Nah, tentunya itu harus ketika menjelaskan dan men-timing proposal itu juga harus diceritakan background dan juga masalah apa sih yang pengen diselesaikan dari proposal tersebut. Nah, dan yang ketiga adalah sangat penting untuk bisa membuat seluruh karyawan di bisnis teman-teman sendiri itu aware dengan situasi perusahaan saat itu gitu. Karena apabila teman-teman ingin menjalankan sebuah strategi komunikasi atau PR, tentunya teman-teman membutuhkan aset kan. Jadi misalnya teman-teman ingin mempromosikan sebuah promo makanan gitu yang dijual gitu. Tentunya itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar apabila rencana tersebut tidak masuk ke dalam rekan-rekan atau karyawan yang memang menjalankan yang menjual di outlet gitu ya. Jadi mereka harus aware bahwa promo ini akan dijalankan, ini komunikasinya ke publik, dan apa promo yang nantinya didapatkan oleh setiap customer gitu. Jadi jangan yang di poin ketiga ini sebenarnya fokus untuk menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder internal. Ini intermezzo kedua, sebenarnya apa sih perbedaan antara internal communication dan external communication ya? Internal communication sendiri adalah apabila kita ingin berkomunikasi dengan member atau anggota dari organisasi itu sendiri, gitu ya. Dan biasanya informasi yang dibagikan secara internal itu tidak untuk didistribusikan ke publik. Dan ini yang biasanya harus ditekankan apabila memang ada informasi yang cukup bersifat rahasia, tetapi harus diketahui oleh seluruh karyawan dari perusahaan tersebut agar mereka aware di mana posisi perusahaan dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, tentunya sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu akan mengirimkan atau mendeliver external communication kepada customer-nya, investor, vendor, dan juga semua third parties entities ya. Dan tentunya apa yang disampaikan dari sisi materi komunikasinya dan juga bahan-bahan komunikasinya itu berbeda bahasa dan berbeda
informasinya ya, sedetail apa bahwa informasi yang bisa disajikan untuk pihak eksternal. Gitu. Karena ingat bahwa dalam melakukan sebuah bisnis, baik itu bisnis kecil maupun apalagi yang sudah besar gitu ya, tentunya kita memiliki kompetitor kan. Dan biasanya kompetitor itu akan belajar apa isi dapur dari perusahaan kita dari informasi-informasi yang kita share ke publik gitu. Jadi jangan sampai apa informasi yang kita sajikan melalui external communication kita itu justru membocorkan isi dapur yang sebenarnya tidak boleh diketahui oleh pihak eksternal dan justru hanya pihak eksternal saja, pihak internal saja yang tahu. Oke, bagi nomor ini harusnya nomor 4 ya, sorry. Yang nomor 4 ini adalah enrich your knowledge. Jadi ini lebih fokus kepada kita sebagai personal itu harus bisa selalu mengupdate pengetahuan kita terhadap industri, terhadap customer, dan juga tren yang saat ini ada di pasar gitu ya. Be a smart communication person ya. Jadi sebagai teman-teman misalnya owner, ya sebagai owner juga teman-teman harus pintar gitu. Teman-teman harus memiliki wawasan yang cukup luas dan mendalam terhadap industri di mana teman-teman berada gitu. Dan kenapa hal ini penting? Yang pertama adalah apabila bisnis berkembang, sebagai owner teman-teman akan menjadi juru bicara dari perusahaan tersebut, dan tentunya sebagai juru bicara dia harus mengetahui banyak hal seluk-beluk tentang perusahaan, dan apabila yang intinya adalah apabila ditanya dan oleh media atau pihak eksternal, baik itu investor mungkin atau misalnya pelanggan, teman-teman bisa menjawab secara gamblang tanpa harus adanya perwakilan orang lain yang menjawab untuk teman-teman gitu kan. Kemudian apa saja sih yang harus selalu diketahui sebagai owner dari sebuah bisnis? Tentunya tren yang saat ini ada di pasar gitu ya, dan biasanya tren ini akan berdampak terhadap cara teman-teman berkomunikasi atau mungkin menyajikan promo-promo yang disajikan untuk pelanggan gitu ya, atau bahkan memodifikasi produk-produk yang teman-teman jual gitu. Apabila terutama saya lihat banyak sekali sekarang UMKM yang bergerak di bidang F&B gitu ya, mereka membuat menu-menu khusus apabila memang trennya lagi tinggi banget gitu. Jadi itu juga sangat penting untuk diikuti. Kemudian yang kedua adalah regulasi. Nah, apalagi sekarang dengan zaman pandemi, setiap Pemda itu memiliki regulasi masing-masing, jam berapa bisa buka, jam berapa bisa tutup, kemudian apakah bisa dine in, kalaupun dine in berapa banyak orang yang bisa dine in gitu kan. Dan apabila memang harus tidak boleh dine in, strategi apa yang harus teman-teman lakukan untuk beradaptasi dengan regulasi tersebut. Jadi sangat penting untuk mengupdate tentang regulasi yang ada di lokasi di mana bisnis teman-teman itu berada. Dan juga tentunya dengan zaman pandemi itu sangat meningkat ya pembicaraan di sosial media, karena orang semua serba di rumah, mereka tidak keluar untuk bisa melihat iklan atau billboard. Tentunya tren apa yang dibicarakan di sosial media itu sangat penting. Bahkan sebelum pandemi ini sudah penting, dan pada saat pandemi ini menjadi lebih penting lagi gitu. Dan biasanya tren yang didapat itu biasanya didapat dari apa yang orang-orang sampaikan di sosial media seperti itu. Kemudian utamanya adalah sebagai seorang business owner, ataupun apabila memang teman-teman ingin bekerja nanti di bidang komunikasi untuk sebuah perusahaan, utamanya adalah we always have to be well informed, dan kita harus punya cara untuk bisa kita mendapatkan informasi-informasi terkini. Saat ini channel komunikasi sudah banyak, tinggal teman-teman pilih mana yang channel komunikasi yang paling valid gitu ya. Kalau saya sekarang cenderung lebih sering melihat LinkedIn ya, bukan untuk mencari pekerjaan, enggak, tapi biasanya di LinkedIn itu orang-orang yang memang expert di bidangnya masing-masing atau praktisi yang expert di bidangnya masing-masing itu selalu men-share berita atau artikel yang menurut mereka penting dan relevan untuk bisnis mereka di saat itu gitu. Dan saya banyak sekali mendapat insight ataupun informasi terbaru dari LinkedIn. Selain itu juga media-media nasional, lokal, bahkan internasional itu juga sudah menggunakan LinkedIn sebagai salah satu cara untuk mereka mengupdate konten. Jadi tentunya konten-konten yang up to date itu bisa dilihat melalui LinkedIn juga.
Selanjutnya adalah tadi sudah sedikit banyak menyinggung, yaitu adalah manfaatkan semua aset digital. Sebagai sebuah bisnis baru, kita harus punya mentalitas untuk ingin mempromosikan bisnis kita. Gitu. Jadi apabila bisnis baru itu baru berdiri, orang-orang nggak ada yang kenal, itu harus jadi mentalitas nomor satu. Kita ingin bisnis kita dikenal. Ya tentunya sebelum kita meluncurkan bisnis itu, kita sudah tahu bahwa produk yang kita tawarkan itu memang bagus atau enak makanannya gitu ya. Sehingga ketika kita mempromosikan, itu menjadi salah satu cara agar orang tahu betapa enaknya produk kita. Gitu. Nah, saya lihat selama 1,5 tahun terakhir ini, kita bisa melihat bahwa pandemi itu walaupun menjadi tantangan besar bagi bisnis, semua bisnis ya, tapi itu juga menjadi salah satu opportunity untuk sebuah bisnis go digital, gitu kan? Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan food delivery ataupun e-commerce maupun ya terutama e-commerce dan juga seperti Grab dan Gojek gitu ya, yang memperluas atau ya, menambahkan fitur-fitur tambahan agar mereka bisa mendukung UMKM yang memang memiliki kendala untuk memasarkan produknya ke masyarakat gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk bergabung di platform-platform digital ini, karena ini merupakan salah satu cara kita untuk me-reach out customer kita dan juga mempromosikan produk kita secara online. Karena obviously saat ini semua orang lebih prefer untuk di rumah apabila memang bisa. Walaupun sekarang sudah ada vaksin dan masyarakat sudah mulai keluar rumah lagi untuk bekerja dan lain-lain, tetapi tren untuk working from home dan bekerja dari rumah itu sepertinya itu akan menjadi tren yang continuous ke depannya gitu. Jadi menurut saya bergabung dengan platform-platform digital yang tadi saya sebutkan gitu, baik itu Grab, Gojek maupun e-commerce yang saat ini sudah merambah ke dunia F&B gitu ya, itu harus menjadi salah satu fokus utama teman-teman untuk bisa mendukung bisnis teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua adalah social media rules. Jadi tentunya ketika ingin memulai sebuah bisnis, salah satu cara kita berkomunikasi ke eksternal adalah melalui sosial media. Baik itu Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan juga LinkedIn yang tadi saya sempatkan. Nah, teman-teman tinggal harus pilih saja mana channel komunikasi atau channel sosial media yang teman-teman akan fokuskan dan gunakan untuk mempromosikan bisnis teman-teman sendiri, seperti itu. Dan ini juga terhubung atau terkait dengan target audience yang ingin teman-teman tuju gitu ya. Tentunya apabila memang layanan atau bisnis yang teman-teman jalankan itu target audiensnya adalah masyarakat sekitar gitu ya, dan juga masyarakat sekitarnya misalnya kalangan mahasiswa dan atau lebih muda, tentunya mungkin Instagram gitu yang saat ini sedang hits atau TikTok gitu ya, itu menjadi salah satu channel sosial media yang bisa teman-teman fokuskan gitu. Tidak harus semuanya harus dibuat, dalam arti semua sosial media aset itu harus dibuat, tidak. Tergantung kebutuhan, tergantung seberapa komit teman-teman bisa mengalokasikan sumber daya untuk bisa membuat sosial media itu selalu aktif. Karena saat ini, kalau saya ya, dan juga mungkin banyak orang-orang yang melakukan hal seperti saya, ketika saya ingin menuju resto aja, sebuah restoran, atau saya ingin memesan makanan yang saya belum pernah pesan sebelumnya, pasti yang saya lihat pertama adalah Instagramnya gitu. Ada nggak sih Instagramnya gitu? Instagramnya apa, kemudian konten-konten apa yang disajikan. Kalau misalnya kontennya itu kayak cuma sebulan sekali, kemudian juga sudah, atau bahkan ada yang tahun lalu gitu terakhir diupdate, berarti kan saya nggak yakin nih bahwa bisnis ini masih berjalan, atau saya ketika pesan melalui GrabFood gitu, itu bisnis ini akan mengantarkan makanan sesuai dengan menu yang saya pesan gitu. Jadi sangat penting ketika teman-teman memulai untuk mengkomunikasikan sesuatu melalui sosial media, fokus di aset sosial media yang mana, channel mana, dan juga fokus untuk memberikan informasi secara reguler di akun sosial media tersebut sesuai dengan target audiens yang ingin dituju.
Nah, ini termasuk yang ketiga, adalah common external communication tools. Jadi hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mendeliver message kepada stakeholder eksternal, ya. Apakah itu untuk produk-produk marketing, promosi, atau justru pengumuman terhadap apa yang terjadi di perusahaan. Yang pertama ada direct mailings, yang ini sepertinya sekarang udah sangat jarang digunakan, karena ini mengirimkan surat atau brosur langsung kepada nasabah atau customer. Yang sering dilakukan sekarang tentunya adalah email blast, karena ini lebih environmental friendly juga, tidak menghasilkan kertas, dan biasanya biayanya lebih rendah. Social media updates, seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, itu juga menjadi hal yang sangat rutin dan biasanya itu menjadi hal yang harus dilakukan ketika kita ingin mempromosikan sesuatu dari sebuah perusahaan. Untuk rekan-rekan media, biasanya mereka langsung mengutip dari press release. Ya, walaupun ini caranya saat ini, maksudnya ini sudah berlangsung puluhan tahun ya, bahwa media itu akan mendapatkan informasi yang bisa dikutip itu langsung dari press release. Tapi terkadang apa yang kita posting di sosial media, kita promosikan di sosial media, itu juga bisa dikutip oleh media mainstream maupun media online. Jadi tentunya sebagai orang yang berharap memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif ke pihak untuk bisnisnya dan juga untuk ke stakeholder, teman-teman harus bisa membedakan dan juga harus bisa meramu kalimat yang ingin teman-teman sampaikan di sosial media agar itu tidak menjadi bumerang atau backlash ya untuk bisnisnya apabila salah dilakukan. Mungkin sebagai salah satu contoh nih, bukan dari bisnis kecil tapi justru ini bisnis besar gitu ya. Beberapa waktu yang lalu, mohon maaf apabila ada pengguna setia Shopee di sini, tapi waktu itu ada isu di Instagram atau TikTok ya, di mana mereka itu kita melihat ada orang korban pelecehan seksual itu memposting pengalaman buruknya ketika dia dilecehkan dan kebetulan perempuan. Nah, terus kemudian TikTok jump in ke isu tersebut, tapi mereka menggunakan mereka tapping in ke isu tersebut untuk marketing. Jadi mereka ngebuat semacam TikTok tambahan gitu ya. Awalnya sih ceritanya tentang bagaimana si orang ini dilecehkan gitu dan pengalamannya. Tapi di akhir-akhirnya justru dia membicarakan bahwa apa yang menghibur dia justru promosi dari kampanye dari Shopee pada saat itu gitu. Nah, mungkin dari sisi marketing itu cukup kreatif ya. Oh, kita tapping in isu yang sedang hangat gitu. Tapi dari sisi PR sebagai orang komunikasi, kita harus melihat mana ranah yang kita bisa tapping in, mana yang memang sudah big no-no atau tabu gitu. Kita juga harus bisa melihat resiko dari masing-masing promosi yang kita lakukan. Apakah ini tidak akan backlash ke kita atau gimana gitu. Terkadang ini batasannya tipis karena biasanya promosi atau kampanye yang berhasil itu justru promosi-promosi yang either dia go big or go down gitu ya. Jadi dia bisa menjadi sesuatu yang viral in a positive way or in a negative way. Jadi itu juga mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran bahwa kita juga harus berhati-hati terhadap hal-hal apa yang bisa kita sampaikan di sosial media karena itu bisa dikutip dan juga bisa menjadi viral. Tidak hanya informasi resmi yang kita kirimkan melalui press release ataupun newsletter yang secara rutin kita kirimkan ke stakeholder eksternal kita. Dan ini tadi juga saya sempat singgung, kita harus prepare untuk menghadapi negativity atau apabila komunikasi yang kita sampaikan ke publik itu ternyata berdampak negatif terhadap bisnis gitu ya. Hal-hal yang harus dilakukan itu saya bisa sampaikan ada 3. Jangan menunggu untuk mempersiapkan apa yang teman-teman akan lakukan apabila ada krisis terjadi di perusahaan. Jangan menunggu itu terjadi untuk melakukan persiapan. Jadi please prepare this as early as possible, di mana teman-teman juga sudah memiliki SOP. Nah, you know how to handle the incident. Jadi apabila misalnya
teman-teman menjual makanan gitu ya. Kemudian makanannya sampai ke pelanggan ternyata basi gitu, bisa aja kan? Atau misalnya salah masak sehingga nggak enak dan membuat orang yang memakannya sakit gitu. Nah, apabila itu terjadi, teman-teman harusnya sudah punya SOP apa yang akan teman-teman lakukan apabila hal seperti itu terjadi. Gitu. Jadi jangan sampai menunggu krisis dulu terjadi baru teman-teman berubah gerubuk gitu ya, mencari cara gimana cara menyelesaikan ini. Sudah banyak sekali pedoman-pedoman untuk membuat strategi komunikasi dalam menghadapi krisis yang teman-teman bisa persiapkan gitu. Yang utama mungkin adalah SOP ya, Standard Operation Procedure, apabila memang terjadi keluhan dari pelanggan. Gitu. Apabila pelanggan misalnya menghubungi via Instagram, apa yang harus dilakukan sebagai admin dari akun sosial media di Instagram tersebut gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman memang menjadi adminnya sendiri, ya teman-teman harus tahu apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa direspon gitu ya. Dan itu bisa dibuat pedomannya, tidak harus untuk setiap insiden teman-teman mencari-cari kalimat sendiri, enggak. Bisa saja untuk beberapa insiden tertentu kalimat yang disampaikan seperti ini gitu, dan juga next step-nya seperti apa. Jadi intinya adalah jangan menunggu itu terjadi sebelum teman-teman mempersiapkan, dan juga teman-teman harus tahu bagaimana caranya menghandle insiden tersebut. Dan tentunya adalah guideline atau SOP bagaimana menanggapi negatif reviews atau negatif komen yang terjadi. Seperti itu. Saat ini saya cukupkan dulu yang 6 ways to engage communication, mungkin saya tambahkan apabila nanti waktunya masih ada gitu. Oke. Terima kasih Pak Nur Hadi dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Andre. Ya, ini strategi Jitu nih ada 6 langkah ya, nanti mungkin bisa lebih detail ditanyakan oleh teman-teman breakup gitu ya. Nanti strateginya tentu beda-beda. Ya, jadi ada mempersiapkan strategi komunikasinya, membangun relasi eksternal, membangun relasi internal, memperkaya pengetahuan, go digital, dan mempersiapkan kalau ada hal-hal yang negatif. Kita buka sesi diskusi ya, 3 penanya terlebih dahulu. Ya, di room chat sudah ada 1 orang yang bertanya, mungkin boleh 2 orang lagi yang bisa raise hand atau room chat di chat. Silakan mungkin yang raise hand dulu. Kalau tidak ada, saya coba bacakan yang room chat. Oke, sebentar Pak Andre, saya coba bacakan. Ini dari Aditya Erlangga. Halo Pak Andre, memperkenalkan saya Adit dari Gimdo. Izin bertanya, ada 3 pertanyaan Pak Andre. 1, model komunikasi internal seperti apa sih yang cocok dan efektif diterapkan di bisnis rintisan seperti kami? Gimdo ini apa? Nanti dijelaskan Mas Adi, kalau tidak salah ini tentang game Pak. Ya, jadi Gimdo itu tentang game. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah memiliki beberapa stakeholders, baik itu customer atau klien atau partner seperti komunitas atau government, bagaimana cara kita untuk maintaining hubungan baik dengan mereka? Itu pertanyaan kedua nih. Itu ketiga, kemudian ada gak sih aturan hukum pedoman yang bisa membantu kami dalam menerapkan etika komunikasi yang baik di sosmed bisnis kami? Sementara itu, Oke, jawab dulu terima Pak. kasih. Pertanyaannya cukup lengkap ya, dan memang sangat sentrik terhadap bisnis yang baru gitu, bisnis baru berdiri. Oke, saya coba jawab pertanyaan dari Mas Adit ya, untuk Gimdo. Model komunikasi internal seperti apa sih yang cocok dan efektif diterapkan untuk perusahaan rintisan? Sebenarnya kalau untuk komunikasi internal, baik perusahaan rintisan, perusahaan kecil ya, atau perusahaan besar, itu saya ngelihat banyak kesamaannya gitu. Jadi contohnya yang mungkin ini kalau dari sisi strategi komunikasi, saya bagi ke dalam seperti messaging apa sih yang harusnya bisa keluar ya kepada stakeholder internal, dan juga hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk komunikasi internal agar bisa reach out kepada stakeholder internal tadi ya. Jadi saya bagi 2. Yang pertama dari sisi messaging ya.
Kalau menurut saya tadi saya sudah beberapa kali sampaikan bahwa a well-informed employee is the best thing that you can have gitu ya. Dalam arti apabila stakeholder internal kita itu selalu well informed terhadap kondisi perusahaan, baik itu hal-hal yang baik gitu ya, maupun apabila memang ada insiden yang terjadi atau customer mungkin marah dan itu menjadi viral dan besar. Hal-hal seperti itu harus diupdate kepada stakeholder internal agar mereka mengetahui apa yang terjadi, dan utamanya adalah bagaimana apa yang terjadi itu bisa menjadi pembelajaran untuk the next step. Bagaimana kita sebagai perusahaan dan juga sebagai karyawan itu bisa mengimprove atau belajar dari pengalaman buruk tersebut gitu ya. Dan try to be honest dengan messaging-nya, karena tentunya apabila saya sebagai karyawan gitu bekerja untuk sebuah perusahaan yang memang jujur atasannya dan mereka tidak ada yang kesannya ditutup-tutupi gitu, mereka akan lebih percaya dan mengerti apabila memang perusahaan tidak dalam kondisi yang baik gitu, dan mereka akan tetap setia mendukung perusahaan tersebut karena mereka menghargai bagaimana pihak manajemen itu memperlakukan karyawannya walaupun itu masih menjadi sebuah bisnis yang kecil seperti itu. Nah, tentang cara-cara apa saja yang bisa disampaikan kepada internal, tentunya itu harus diputuskan sendiri oleh manajemen masing-masing. Informasi sejauh mana gitu, informasi yang bisa disampaikan kepada pihak internal gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa mungkin pihak internal biasanya mengetahui lebih banyak apa yang diketahui dibandingkan pihak eksternal. Jadi informasi yang disajikan ke eksternal biasanya lebih bersifat umum, dan yang internal itu biasanya bersifat tentang update perusahaan yang perlu diketahui oleh semua pihak internally gitu. Kemudian cara-cara yang menurut saya saat ini cukup efektif ya untuk bisa menjawab untuk bisa dilakukan di perusahaan rintisan khususnya untuk strategi internal. Yang pertama adalah adakan town hall. Town hall itu biasanya kita untuk mengupdate seluruh achievement perusahaan. Biasanya town hall itu diadakan mungkin sebulan sekali, di mana seluruh karyawan itu bisa ketemu langsung dengan manajemen dan mereka bisa bertanya langsung apabila ada pertanyaan. Apabila mereka ragu untuk menanyakan secara langsung, buatlah sebuah Google Doc untuk melist down pertanyaannya seminggu sebelum town hall itu dilakukan, sehingga pihak manajemen atau owner itu mereka bisa mempersiapkan lebih dahulu pertanyaan-pertanyaan apa yang disajikan dan juga mereka bisa mempersiapkan jawabannya gitu ya. Dan town hall ini sebenarnya lebih efektif menurut saya dibandingkan kita mengirimkan email misalnya, karena di town hall itu pihak karyawan akan melihat secara langsung manajemennya, mereka kan bisa melihat apakah secara raut muka manajemen ini hanya bohong gitu ya, atau hanya umumin yang positif-positifnya aja, tapi sebenarnya apa yang terjadi di perusahaan tidak seperti itu gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi ajang keterbukaan juga dari pihak manajemen terhadap karyawannya. Kemudian, tapi tentunya update terhadap produk atau misalnya achievement perusahaan melalui email atau pengumuman, misalnya ada reorganisasi, siapa pindah, siapa join melalui email, itu juga masih dilakukan secara rutin. Jadi saran saya juga gunakan email dan channel-channel yang menurut teman-teman itu efektif menjangkau karyawan dari perusahaan itu tersebut. Kalau misalnya teman-teman yakin, aduh ini karyawan nggak banyak yang baca email gitu ya, apalagi ketika emailnya dikirim Jumat sore atau during the weekend, nobody reads email of work during the weekend misalnya. Nah, yang saya lihat sekarang ini startup yang udah besar atau bahkan sekarang perusahaan-perusahaan yang juga sudah established, mereka menggunakan chatting platform gitu. Mungkin sekarang yang sangat umum digunakan adalah WhatsApp ya. Jadi komunikasi antara manajemen terhadap karyawan atau departemen head terhadap karyawan di bawahnya itu menggunakan chatting platform biar lebih cepat dan juga lebih up to date gitu ya. Dan biasanya langsung dibacakan. Nah, tapi yang saya lihat chatting platform ini apabila memang kita menggunakan secara gratis
itu biasanya sangat rentan untuk bisa di-share ke pihak eksternal gitu. Jadi di screenshot, kemudian dibagikan, dan mungkin kadang-kadang kita nggak tahu apakah itu tuh di-hack atau enggak gitu kan ya. Kalau misalnya perusahaan udah gede ya maksudnya. Nah, jadi biasanya perusahaan-perusahaan startup itu sekarang sudah menggunakan chatting platform yang memang spesifik hanya bisa digunakan untuk perusahaan tersebut dan hanya bisa menggunakan ID atau email dari perusahaan tersebut, sehingga itu sangat secure dan aman. Seperti itu. Nah, hal ketiga yang saya lihat juga sekarang ini menjadi tren dan juga cukup positif adalah menggunakan sosial media ya. Jadi terkadang walaupun Instagram, Facebook itu merupakan akun sosial media yang bisa digunakan untuk eksternal, tapi sekarang ini settingannya bisa lebih tertutup kan. Jadi dalam arti kita bisa membuat Instagramnya close, private gitu, sehingga siapapun yang menjadi followers itu harus kita approve sebagai admin gitu, dan kita hanya bisa meng-approve karyawan saja. Itu juga bisa digunakan. Atau misalnya grup Facebook yang memang close gitu, dan juga update-update yang disampaikan di grup Facebook itu merupakan update hanya untuk internal perusahaan yang tidak bisa di-share kepada pihak lain gitu. Dan itu biasanya sudah ada settingan-settingannya yang teman-teman bisa pelajari sendiri, privacy setting di kedua platform digital tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, jika kita sudah memiliki beberapa stakeholder, yaitu customer, client, seperti komunitas government, bagaimana cara kita untuk memaintain hubungan baik dengan mereka? Nah, menurut saya yang terpenting dalam membina hubungan baik adalah kita harus membina hubungan itu saat kita perlu maupun saat kita tidak perlu gitu. Jadi biasanya seorang PR person itu akan menganggap teman-teman jurnalis itu sebagai teman. Dalam arti kita akan ketemu mereka secara reguler, baik itu kita ada update atau ada kebutuhan, maupun ya kita hanya ingin menjalin hubungan baik saja gitu. Kita biasanya ketemu, kumpul-kumpul, tidak harus berbicara mengenai soal pekerjaan atau soal perusahaan, tapi bisa juga tentang tren yang saat ini terjadi. Intinya kita bisa mendapatkan quality time lah dengan mereka. Dan saya rasa itu hal yang menjadi patokan ya untuk semua hubungan yang kita jalani gitu, baik itu pribadi maupun profesional, adalah kita harus memberikan quality time untuk masing-masing stakeholder yang ingin kita jalin hubungannya dengan baik. Seperti itu. Cari forum-forum juga apabila teman-teman mungkin masih ragu gimana cara kita untuk bisa mendapatkan waktu dengan para stakeholder tersebut. Cari forum-forum di mana mereka biasanya saling berinteraksi gitu. Mungkin sekarang unfortunately forum-forum tersebut mostly bersifat online, tapi apabila keadaan sudah menjadi mirip seperti sedia kala gitu, di mana forum-forum offline itu sudah berlangsung, mungkin itu menjadi salah satu cara untuk teman-teman bisa berinteraksi dengan mereka, walaupun hanya sesaat gitu, tapi paling nggak teman-teman bisa ketemu. Dan kemudian jangan sungkan-sungkan untuk mengupdate mereka tentang apa yang terjadi di perusahaan. Jadi misalnya ada pemberitaan positif tentang perusahaan teman semua gitu ya. Kemudian teman-teman forward lah link berita tersebut misalnya kepada komunitas, klien atau partner, atau misalnya regulator atau pemerintah. Bilang bahwa wah ini kebetulan ada kabar baik tentang Gimdo gitu kan yang saat ini sudah mencapai milestone ini. Kemudian dan ini terima kasih atas dukungannya selama ini kepada Bapak sebagai partner setia kami, atau misalnya sebagai Bapak sebagai regulator yang sudah mendukung kami untuk bisa mendirikan bisnis secara baik, secara regulasi gitu. Jadi hal tersebut biasanya akan walaupun mereka bisa baca bisa enggak sih, tapi komunikasi secara reguler itu akan menjadikan teman-teman top of mind ya. Jadi ada informasi lagi nih dari Adit tentang Gimdo gitu. Sekarang udah kayak gini ya gitu. Jadi mereka merasa selalu terupdate seperti itu. Dan biasanya biasanya kalau misalnya dalam hari-hari besar mengucapkan selamat Lebaran, selamat Natal, selamat Tahun Baru itu udah common kan. Dan biasanya itu bisa mengirimkan surat ucapan baik itu melalui hard copy maupun secara email. Atau misalnya ada budget lebih, misalnya ada hampers gitu yang bisa yang sesuai dengan peraturan ya, karena sekarang juga hampers itu bisa dikirimkan apabila sesuai dengan batas nominalnya misalnya, seperti itu. Itu apabila memang sudah
memiliki budget yang besar untuk bisa memaintain hubungan dengan stakeholder utama. Kemudian, dan tentunya adalah menjalin komunikasi yang dua arah dan juga selalu ready 24/7 untuk mereka. Itu cara kita juga untuk mendapatkan buy-in mereka bahwa kita memang partner yang bisa diajak kerjasama bareng ke depannya gitu. Jadi jangan sampai kita hanya menghubungi mereka dan sangat bisa dihubungi apabila kita butuh, tapi apabila mereka butuh sesuatu, kita malah diam gitu, ghosting gitu ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian yang ketiga, ada nggak sih aturan pedoman yang bisa membantu kami dalam menerapkan etika komunikasi yang baik di sosmed bisnis kami? Sebenarnya saya rasa ada buku-buku literatur ya yang bisa dijadikan pedoman awal untuk bagaimana cara kita berkomunikasi atau membuat materi komunikasi kepada eksternal, baik itu melalui sosmed ataupun misalnya website dan lain-lain. Menurut saya itu sudah banyak, walaupun tidak ada aturan bakunya ya. Kenapa saya bilang tidak ada aturan baku? Karena untuk tiap bisnis terkadang cara gaya bahasa yang digunakan, kemudian sejauh mana mereka bisa menggunakan bahasa slang itu tidak ada aturannya gitu. Tetapi tentunya ada hal-hal atau isu-isu yang harus dijauhi gitu. Dan sepertinya kita sebagai orang Indonesia kita sudah sangat aware tentang apa sih hal-hal sensitif yang harus dijauhi, baik dalam hal berkomunikasi secara pribadi, bahkan berkomunikasi secara profesional untuk perusahaan melalui akun sosial media gitu ya. Misalnya gitu. Kalau menurut saya hal-hal seperti sara, berbicara mengenai ras, agama, suku di Indonesia itu masih hal yang sangat sensitif dan tabu gitu. Jadi kalau bisa jangan menyinggung-nyinggung mengenai masalah itu atau kata-kata yang menyinggung hal tersebut dalam komunikasi sosial media kita atau bahkan untuk komunikasi ke eksternal lainnya. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu contohnya ketika Shopee trying to jump in atau tapping in kepada hal yang lagi viral, tapi isu yang mereka tapping in adalah unfortunately isu tentang pelecehan seksual gitu, yang sangat sensitif. Dan itu maksudnya ketika orang nggak ngerti bahwa ini hal yang lucu, itu bisa backfire immediately dan bisa mengakibatkan dampak yang justru sangat negatif untuk perusahaan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu cara kita menjadi komunikator yang efektif, kita harus well informed. Kita harus selalu tahu tren yang terjadi di masyarakat, apa saja yang boleh atau apa saja yang sensitif untuk dikemukakan gitu. Atau misalnya dalam saat pemilu beberapa waktu yang lalu gitu. Menurut saya jangan ungkit-ungkit atau jangan menjadikan perusahaan kita atau bisnis kita tuh mendukung salah satu calon, karena tentunya itu hal yang sensitif kayak untuk nasabah atau pelanggan yang mungkin berbeda pilihannya, bahkan mereka mungkin nanti akan bilang loh kok nggak netral sih, nah seperti itu. Nah itu kadang-kadang yang perlu dilihat secara umum. Selain memang banyak sekali sebenarnya literatur yang bisa dibaca ya, baik itu secara online maupun buku-buku yang sudah dipublikasikan mengenai bagaimana menerapkan etika komunikasi yang baik di sosmed. Gitu. Oke, semoga penjelasannya cukup detail dan bermanfaat untuk Mas Adit. Cukup jelas Mas Adit ya. Oh baik. Sekarang ini dari Nandi. Ya, silakan Mas Nandi. Tadi minta langsung saja open mic-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur Hadi atas kesempatannya. Mas Andre Sebastian, saya izin bertanya Mas terkait dengan communication skill. Tapi sebelumnya terima kasih banyak. Ini membuka beberapa blind spot yang sebelumnya kita miss dan nggak terlalu care. Jadi insight menarik pagi ini. Oke, tapi saya mau nanya nih Mas. Jadi kalau tadi aku rasa bahasannya cukup helicopter view, banyak poin-poin yang juga penting, tapi aku belum nangkep inti dari hal kecil apa yang sering UMKM lupa tentang komunikasi, tapi hal itu berdampak besar. Nah, aku mau mencoba mensimplify dari helikopter yang tadi dari bahasa Mas Andre Sebastian. Oke. Sebenarnya apa yang tadi saya sampaikan tuh lebih kepada apa yang harus sebenarnya disiapkan untuk semua bisnis ya.
baik itu UMKM maupun bisnis yang mungkin udah besar tapi ternyata mereka masih menyepelekan fungsi komunikasi gitu. Kalau menurut saya adalah apabila kita ingin memulai sebuah bisnis, tentunya yang mungkin ini saya rangkum sedikit aja ya, sesuai dengan yang tadi ditanyakan. Ya, obviously kita harus tahu bahwa bisnis yang kita jalankan itu sudah benar-benar well research. Dalam arti yang saya yakin teman-teman juga udah tahu gitu. Ketika kita ingin membangun sebuah bisnis di lokasi tertentu dan itu merupakan bisnis atau layanan yang memang membutuhkan pelanggan dari wilayah tersebut, kita harus pastikan bahwa memang itu yang dibutuhkan gitu ya. Terkadang kalau saya lihat dan ini bahkan sampai startup besar yang mendapatkan pendanaan besar dari venture capital dan lain-lain adalah terkadang tujuan produk yang mereka mau jual itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelanggan. Dan pelanggannya siapa itu pun juga harus sangat-sangat spesifik. Jadi know your audience itu sangat-sangat penting. Jadi ketika kita ingin menjual suatu produk, kita tahu produk kita itu atau layanan kita itu memang sangat dibutuhkan untuk wilayah tersebut dan memang belum banyak yang menyediakan layanan serupa atau produk serupa. Terus kemudian kedua adalah kita tahu siapa yang mau dituju. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa oh siapa nih stakeholder pelanggannya gitu ya, stakeholder pelanggannya. Terus dia bilang oh ya semua masyarakat di wilayah Bogor gitu. Nah itu jawaban yang menurut saya salah dan nantinya akan mengorbankan biaya marketing yang yang tidak akan mendapatkan manfaat balik gitu. Nah saya ini juga baru belajar sih kemarin kebetulan Permata Bank divisi saya mengadakan yang namanya Unite for Education, di mana kita mengumpulkan beberapa pembicara yang yang sangat inspiring, yang memang bergerak di bidang-bidang sosial. Nah, salah satunya itu adalah Burgerins, gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya Burgerins yang mereka dulu memulai dengan burger yang sangat sehat, yang dari tanaman vegan sebenarnya, dan mereka berkembang. Nah, yang saya dapat dari sesinya si Burgerins ini adalah dia itu tidak mencoba menjual produknya ke semua orang di Indonesia, enggak gitu, karena dia juga tidak ada di semua kota di Indonesia kan. Dan even di Jakarta pun atau di kecamatan mereka atau mereka di lokasi di mana mereka berdiri, mereka well research dulu di situ apakah ada awareness orang-orang yang suka dengan makanan yang sehat gitu. Walaupun tujuannya adalah untuk menyehatkan seluruh masyarakat, mereka tidak pilih kasih, ya, that's the main goal ya. Tapi ketika mereka memulai bisnis kan mereka juga harus tahu apakah produk buah ini bakalan laku gitu. Apakah ada orang yang memiliki awareness tinggi terhadap kesehatan sehingga mereka akan menjadi pelanggan yang setia terhadap produk yang gua tawarin. Selain memang produknya dia udah tahu lah ya, produknya enak, sebagai produk yang sehat itu juga rasanya nggak hambar-hambar amat misalnya gitu kan ya, dan juga positioningnya tepat gitu, messagingnya mereka tepat gitu. Jadi itu penting, knowing your target audience is important. Nah kemudian setelah itu setelah knowing your audience itu kita tahu, nah cara kita atau metode kita atau channel-channel yang akan kita gunakan untuk mengkomunikasikan produk kita itu juga harus sangat spesifik dan direncanakan. Nah, menurut saya ini juga yang terkadang terlewat, baik itu mungkin untuk bisnis kecil adalah terkadang kita harus mempersiapkan aset, ya, aset digital itu sangat penting gitu. Jadi misalnya kalian misalnya Gimdo gitu tadi ya, dari Mas Adit yang nanya gitu. Saya belum pernah lihat Gimdo itu seperti apa, tapi yang saya bayangkan adalah pasti Gimdo punya target audience mungkin anak-anak yang usianya mungkin dari berapa 15 sampai 35 gitu, yang memang suka dengan main game gitu. Nah tentunya apa nih channel komunikasi yang biasanya dilihat oleh orang dengan range umur seperti ini gitu, dan juga tipe pekerjaannya. Misalnya Instagram yang saat ini mungkin hampir semua orang pada ke Instagram, atau mungkin yang udah mulai baru itu adalah TikTok gitu ya. Nah, jadi dari situ baru dilihat komunikasi seperti apa yang mau kita sampaikan di situ.
dan juga gaya bahasa seperti apa yang kita ingin sampaikan. Terkadang bisnis itu cuma pengen cepat aja gitu ya, seragam gitu. Jadi semua materinya itu sama gitu, bahasanya sama, modelnya desainnya sama gitu, dan itu semua untuk semua sosial media gitu. Tapi yang menurut saya messaging memang harus sama gitu ya. Apa yang ingin kita sampaikan memang harus seragam. Jadi harus ada pedoman untuk ketika kita mau mengeluarkan sebuah materi komunikasi, itu harus ada pedomannya, bahwa yang key message yang mau kita sampaikan adalah 1, 2, 3, tidak boleh keluar dari itu, dan itu harus seragam di semua. Gaya bahasanya pun mungkin harus ada keseragaman walaupun disesuaikan dengan masing-masing gaya bahasa. Gaya bahasa Twitter dengan gaya bahasanya Instagram atau bahkan LinkedIn gitu ya, kalau memang udah mau mengincar kalangan profesional di LinkedIn, itu tentunya berbeda gitu. Tapi key message-nya bisa sama. Nah, yang kedua adalah aset digitalnya itu juga harus dipersiapkan. Mungkin kalau sebuah perusahaan kecil yang saya lihat itu mereka tidak begitu terpikir untuk membuat aset digital, branding gitu ya. Apakah logo ini bisa digunakan untuk macam-macam produk komunikasi, baik itu Instagram, press release, website, dan lain-lain gitu. Nah, itu juga harus dipersiapkan bahwa apabila memang kalian serius untuk menggarap bisnis ini dan juga brand ini atau merek ini, kalian harus mempersiapkan asetnya gitu. Sebelum kalian bisa mendeliver itu menggunakan channel-channel yang tadi saya sebutkan untuk menyasar segmen komunikasi stakeholder utama yang ingin kita arah gitu ya. Dan mungkin yang terakhir adalah yaitu SOP ya. Jadi kita harus bersiap terhadap hal-hal negatif yang mungkin terjadi terhadap perusahaan kita. Mungkin teman-teman nggak kebayang gitu, kayak again saya ambil dari Gimdo gitu ya. Perusahaan rintisan yang bergerak dalam bidang game online gitu. Apa sih hal negatif yang mungkin terjadi dari sebuah perusahaan game online gitu? Nah, mungkin cara terbaik untuk bisa tahu itu dan membuat SOP-nya adalah dengan belajar dari pengalaman perusahaan serupa yang mungkin sudah besar dan mereka lebih cenderung rentan terhadap pemberitaan negatif gitu kalau sesuatu negatif terjadi. Nah, kalau soal game online saya tahu kemarin itu saya sempat mengikutin Cyberpunk 2000 something lah, saya lupa namanya. Tapi intinya game ini katanya sih sudah ditunggu bertahun-tahun oleh penggunanya gitu. Tapi dan mereka sudah memundurkan jadwal rilis game ini bertahun-tahun juga dengan semua statement bilang bahwa kita masih mempersiapkan untuk menyajikan pengalaman terbaik untuk bermain game Cyberpunk yang terbaru gitu ya. Nah, terus mereka launching lah, saya lupa launchingnya kayak akhir tahun lalu ya, gitu ya. Di saat PS5 itu lagi booming-boomingnya gitu. Dan mereka memang melaunching fokusnya adalah untuk segmen orang-orang yang pengen berganti konsol ke PS5 gitu. Tapi ternyata kan ya banyak orang yang masih belum bisa dapat PS5, bukan karena mereka nggak mampu, tapi mereka memang belum dapat produknya aja karena demand-nya sangat tinggi untuk PS5. Sehingga banyak orang yang masih bermain di PC, kemudian juga di PS4 dan konsol-konsol gen sebelumnya gitu. Nah, ternyata pengalaman bermain untuk game PS4 itu ternyata berbeda. Maksudnya banyak bug, banyak freeze dan lain-lain, sehingga itu sangat ramai dibicarain dan banyak orang yang meminta ganti rugi gitu. Kenapa kasarnya nih ya? Kenapa lu meluncurkan satu game yang bilangnya ini udah ditunda bertahun-tahun dan katanya untuk memaksimalkan pengalaman bermain game untuk semua konsol, tapi hanya konsol PC dan PS5 doang yang lancar, sedangkan yang lainnya enggak gitu. Nah, apakah ini false advertising gitu kan? Nah, hal seperti itu yang menurut saya sebagai perusahaan baru itu juga bisa belajar dari pengalaman industri ya. Dan itu semua terekord
di sosial media maupun secara online. Banyak artikel yang membahas itu, dan banyak artikel juga yang membahas bagaimana sebuah perusahaan menanggapi sebuah insiden dan cara mereka menanggapinya secara PR. Nah, menurut saya itu mungkin hal-hal awal ya, yang secara umum itu masih belum begitu banyak diseriusin oleh pemilik bisnis baru. Seperti itu. Cukup jelas, Mas Nandi? Cukup? Oke. Ini waktu kita masih ada 7 menit lagi. Ya, kita kasih kesempatan satu pertanyaan singkat mungkin bagi para audiens. Sini sebenarnya ada burger juga nih, Mas Andre. Tapi kayaknya belum nanya nih, Mas Kedu. Boleh, silakan. Ada satu lagi penanya secara singkat. Boleh Pak, saya Pak. Oke, silakan Mas Dari, singkat saja. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Mas Andre, atau Pak Andre ya nyebutnya. Andre atas materinya sangat insightful. Sebenarnya saya ingin menanyakan terkait tentang public relation, mungkin PR, terkait brand yang besar, yang Eiger, yang waktu itu sempat viral. Itu kira-kira itu apa sebuah kecolongan dari sebuah perusahaan yang besar? Terus lalu apakah solusi terbaik adalah CEO-nya minta maaf, atau seperti itu merupakan strategi marketing yang secara ekstrim mungkin, Mbak? Gitu, kalau misalnya dilihat dari Eiger yang punya market yang sudah banyak, market capital yang sudah besar gitu, melakukan tindakan yang mungkin itu kecolongan banget gitu. Iya, oke. Thank you. Kebetulan saya juga ngikutin ya, karena saya juga biasanya walaupun udah berkecimpung di bidang komunikasi sejak saya lulus dari IPB, tapi selalu saya dapat pengalaman baru gitu ya, selalu dapat insight baru dari insiden-insiden atau krisis-krisis yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang hopefully bukan perusahaan saya ya, gitu. Kalau saya lihat dari sisi Eiger itu ini di luar pernyataan apakah atau di luar pendapat apakah ini merupakan strategi marketing untuk meningkatkan awareness orang terhadap Eiger yang mungkin udah semakin lama semakin meredup misalnya ya. Tapi ini di luar itu ya. Kalau saya lihat memang apa yang dilakukan oleh tim legalnya dengan mengirimkan surat semacam somasi ya, itu tidak tepat sih, gitu ya, kurang tepat gitu. Dan biasanya kalau di sebuah perusahaan yang besar itu antara orang legal yang memang stick to the rules, kita punya peraturan backingannya ini gitu ya, dengan orang komunikasi itu kadang-kadang sering clash gitu ya. Makanya sebagai sebuah, misalnya kalian memang baru membuat sebuah perusahaan rintisan dan kalian udah punya orang-orang dari bidang legal maupun orang komunikasi gitu, mereka harus bisa bekerja sama gitu. Dan itu prinsip saya sebagai orang komunikasi juga, saya harus bisa menjadikan orang legal itu stakeholder internal saya yang perlu saya dapatkan buy-in, dan juga mereka perlu mengerti betapa pentingnya cara kita berkomunikasi, menyampaikan pendapat kepada pihak eksternal, karena itu nanti akan berdampak negatif atau positif terhadap perusahaan gitu ya. Dan menurut saya cara mereka mengirimkan surat somasi itu kurang tepat dan for obvious reason ya. Jadi yang pertama, terkadang kita juga harus melihat apakah yang di sosial media itu memang potential crisis yang mengancam nama baik perusahaan dan berdampak terhadap brand dan penjualan dan lain-lain, atau itu hanya sekedar noise gitu. Noise itu dalam arti ketika bisnis semakin besar dan perusahaan juga semakin besar, produk kita dipakai oleh ribuan orang, jutaan orang on daily basis gitu ya. Ini dari pengalaman saya waktu saya masih memanage tim PR di Grab adalah ya berapa juta orang sih yang pesan makanan atau pesan Grab Bike gitu, dan Grab Car setiap harinya. Pasti ada potensi di mana mereka tidak suka dengan layanan gitu. Bukan berarti kita sepelekan, enggak, tapi mereka pasti akan ada potensi untuk memuat itu di sosial media, mereka membuat review di YouTube. Nah, kita harus bisa melihat apakah apa yang orang itu lakukan, netizen itu lakukan, itu memang viral gitu ya. Terus kedua, apakah viral itu tuh apa sih kategorinya gitu? Maksudnya viral itu apakah gue udah dapat
postingan itu dari grup keluarga gitu, WAG keluarga. Nah, kalau itu udah sampai situ, nah berarti itu viral, gitu kan? Dan itu bisa, misalnya apa yang viral itu negatif untuk perusahaan kita, berarti itu harus segera ditanggapi segera, gitu ya. Tapi kita juga harus melihat kalau memang itu postingan yang mungkin hanya diposting di YouTube gitu, dan kebetulan ya elah view-nya cuma berapa sih gitu ya. Kemudian kalau kemudian apabila memang view-nya banyak, ada nggak sih komen-komennya? Terus kemudian apakah ada stakeholder utama kita yang merasa bahwa video ini tuh jelek gitu ya untuk brand kita gitu, dan mereka udah mengirimkan itu, wah kayaknya ini harus ditanggapi dah gitu. Kalau memang tidak ada sounding dari siapapun, dan kebetulan kita tahu video itu hanya karena kita melakukan monitoring secara berkala gitu ya, kemudian oh ada video nih, dan kebetulan ini videonya agak-agak setengah negatif nih karena dia nge-review produk dan hasil reviewnya jelek buat kita gitu. Tapi kalau itu tidak menyebabkan virality, kemudian tidak ada orang yang menyebut-nyebut itu di luar, kemudian juga itu tidak mengganggu dari sisi pemasaran atau nama baik perusahaan secara umum di saat itu gitu ya, ya kenapa kita masih ribet gitu kan gitu. Jadi kadang-kadang kita harus punya persepsi itu, apakah memang postingan-postingan itu tuh benar-benar memberikan dampak negatif, dan sejauh mana kita bisa mentolerir negativity itu gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang harus membedakan antara potensi krisis beneran dengan noise gitu. Terus kemudian kalau misalnya dalam kasus Eiger, dia benar-benar ingin mengklarifikasi gitu ya. Nah, menurut saya ada banyak cara yang lebih bagus gitu ya untuk bisa membuat suatu pemberitaan yang atau sesuatu hal yang negatif menjadi positif gitu. Yang biasa dilakukan adalah strategi di mana kita meng-approach orang tersebut, menghubungi melalui akun YouTube-nya gitu ya, mencari itu melalui admin dari Eiger-nya gitu, ingin mengetahui sebenarnya apa sih masalah yang didapat gitu. Oke, kita udah tahu, udah lihat videonya, dan kita memohon maaf apabila Bapak merasa bahwa produk yang Bapak beli itu tidak memenuhi persyaratan atau standar yang Bapak inginkan gitu. Nah, tentunya kita sebagai perusahaan yang memang berfokus terhadap konsumen, kita ingin memperbaiki gitu ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa mendapatkan input secara langsung dengan berbicara dengan Bapak gitu. Nah, kalimat seperti itu kan sebenarnya lebih bagus ya, lebih enak diterima oleh orang yang mengkritik sebelumnya ataupun orang yang melihat surat tersebut gitu. Ketika itu disebarluaskan gitu. Dan sebenarnya kan yang membuat ini viral dan berdampak negatif itu kan adalah bagaimana cara orang legalnya mengirimkan surat somasi yang saya rasa tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak humasnya gitu, dan menyepelekan bahwa surat somasi itu just another PA, tidak gitu. Apapun sekarang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan, baik itu surat walaupun bilangnya confidential segala macam, itu bisa viral dan bisa diposting oleh orangnya sehingga menyebabkan resiko reputasi untuk perusahaan gitu. Jadi itu juga sangat penting untuk bisa mendapatkan buy-in dari pihak tim legal gitu ya, untuk bisa sebelum mereka mengeluarkan surat-surat seperti itu. Biasanya tim komunikasi yang baik itu mereka punya hubungan yang baik dengan tim legal maupun semua tim yang memiliki stakeholder eksternal. Jadi biasanya tim PR yang baik, mereka akan selalu dimintakan advice. Oke, gue tim legal nih, gue mau ngirim surat, dan memang ini suratnya sepertinya agak lumayan sensitif karena kita istilahnya memberikan pernyataan yang cukup tegas terhadap satu pihak gitu ya. Nah, kayak gini udah oke belum gitu. Nah, tentunya mereka sudah memikirkan dari sisi legalitas ya, bahwa ini kita punya background yang kuat, dasar hukum yang kuat gitu. Tapi dari sisi komunikasi, kita sebagai orang komunikasi lebih tahu, oke, gue review dulu ya, nanti baru gue kirim apabila udah oke dari kita. Dan apabila memang ada beberapa pernyataan yang terlalu keras sehingga kita rasa tidak bisa di-rephrase, ya mudah-mudahan mereka menyetujuinya. Tapi kalau misalnya, ya, halo? Cukup mungkin Pak, waktunya habis Pak. Oh oke. Sip. Mas Dari cukup ya? Nanti bisa diselesaikan secara adat nanti. Masih kurang. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Baik. Ya, sama-sama Mas. Ya, ini sudah hampir 1,5 jam nih Pak Andres Sebastian menyampaikan materinya.
Jadi mungkin saya catat sedikit ya terkait dengan hasil diskusi. Yang penting dari teman-teman nanti bagaimana menguatkan internal dengan town hall gitu ya, berkomunikasikan dengan stakeholder internalnya, kemudian hubungan baik dengan eksternal ya, quality time-nya diperbaiki, kemudian update reputasi atau regulasi yang berlaku, ya, kemudian hindari sara gitu ya, jangan sampai nanti itu menjadi bumerang buat kita. Kemudian kalau yang juga kenali ya customer yang paling kita ingin sasar, ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa ya kita juga minta pendapat ke legal, jangan sampai kita salah menyampaikan secara regulasi. Nah ini yang kita sudah jalankan. Terima kasih Pak Andre Sebastian yang sudah memberikan insight ke kita terkait dengan komunikasi sebagai pengalaman di sana. Ya mungkin kita tidak bisa memberikan yang sesuatu yang berharga Pak Andre, kita mungkin akan kasih souvenir ini, mungkin panitia bisa menayangkan souvenir atau apresiasi penghargaan dari kita, Certificate of Appreciation, karena Bapak telah memberikan materi hari ini di Bread Cup. Kemudian teman-teman nanti bisa menerapkan ilmunya nih dari mulai perencanaan sampai menangani dampak yang tidak diinginkan dari suatu komunikasi. Ya, kita kasih aplaus buat Pak Andre Sebastian. Terima kasih atas kesempatannya Pak Nur Hadi dan teman-teman juga. Siap. Thanks Pak Andre Sebastian gitu ya. Nah ini kami dari panitia atau penyelenggara Bread Cup mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan partisipasi Bapak memberikan insight inspiring dari pengalaman Bapak. Ya, kami mengucapkan terima kasih. Terakhir mungkin kita foto bersama Pak Andre. Boleh? Dokumentasi kami. Ya, kami silakan mungkin teman-teman yang belum mengaktifkan videonya bisa. Ini boleh Mas Guntur dikomandai. Yuk teman-teman yang masih belum on cam bisa on cam dulu. Mas Ramot nih, Christopher Ramot, Ya. Arina Launi. Mungkin kita tunggu bentar lagi ya Pak ya. Boleh. Ada Bu Linda juga nih, Bu Linda, makasih nih sudah bergabung. Mana Bu Linda? Sama-sama Pak Hadi, makasih Mas Andre. Sama-sama. Tim Tank Bread Cup beliau Bu Pak. Mungkin bisa kita mulai ya Pak ya. Ya silakan Mas. Yuk teman-teman. Siap. Oh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup Pak? Ya cukup. Ya. Baik, ini juga ada Pak Arman ya. Pak Arman ini dari Tunas Muda Berkarya. Ini inisiator kita Pak Andre Sebastian. Ini. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terselenggara antara Tunas Muda Berkarya dengan IPB dan Universitas Perguruan Tinggi di Bogor. Ya. Kami ucapkan terima kasih banyak dukungannya untuk program ini. Iya. Itu mungkin yang bisa kami selenggarakan. Sekali lagi teman-teman silakan ilmunya diterapkan ya. Semoga bisnisnya menjadi lancar dan lebih berkembang. Ya, karena kita akan evaluasi mungkin 3-4 minggu yang akan datang. Kami dari moderator menyiapkan terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.